Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good mommy, ketemu lagi sama Evi. Di video yang ini kita mau ngebahas tentang ASI. Bagi saya menyusui itu nggak gampang good mommies, terutama di awal-awal pada saat kita baru lahiran. Nah itu pas awal-awal periode menyusui itu rasanya sulit banget karena badan masih capek, bekas luka masih sakit, ketemu anak yang nggak berhenti-berhenti maunya nyusu terus. Dan kadang-kadang orang-orang di sekitar kita tuh juga nggak nolong gitu. Mereka juga kadang-kadang cuma bisa komentar yang bikin hati kita goyah gitu. Saya nggak tinggal bareng sama orang tua, nggak tinggal bareng juga sama mertua gitu ya. Tapi tetap saja pada saat mereka berkunjung ke sini buat ngelihat si baby, ya tetap dapat komentar-komentar yang bikin galau. Sekedar dapat kalimat, kok bayinya nyusu terus ya? Dari mbahnya suami saya itu udah bikin saya ketar-ketir. Karena pertanyaan simpel itu mengandung tersirat bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Apa bayinya kah yang salah? Apa suplai ASI saya kah yang salah gitu kan, jadi bikin bingung gitu. Padahal cuma gitu doang ya. Ya udah, kalau bingung kan belajar ya, baca-baca lagi, cari tahu lagi, dan saya tahu kalau ternyata perilaku seperti itu yang bayinya cluster feeding, nyusu dalam waktu dekat-dekat itu ternyata perilaku yang normal gitu. Nah jadi saya pikir-pikir seru juga kalau bikin video yang bisa jadi bekal para good mommies di luar sana yang sedang berjuang untuk menyusui bayinya, supaya nggak gampang goyah kalau dapat kalimat-kalimat yang rada-rada dari orang-orang sekitar gitu ya. Nah sebelum kita lanjut, mau disclaimer dulu nih, saya bukan konselor laktasi ya good mommies. Saya hanya seorang mommy yang suka belajar, yang suka bikin video gitu ya. Jadi kalau misalnya ada concern khusus tentang laktasi, sebaiknya good mommies konsultasikan langsung ke konselor laktasi atau konsultan laktasi gitu. Karena sayanya juga dapat info ini dari berbagai artikel dan jurnal, maka link ke artikel dan jurnal saya taruh di deskripsi supaya good mommies yang mau baca sendiri bisa ngakses ya. Nah kita mulai dengan prinsip produksi ASI. ASI itu mulai dipersiapkan produksinya semenjak kita hamil good mommies. Jadi makanya kalau kita lagi hamil, payudara itu bisa terasa lebih sensitif, bisa terasa lebih lembek dan sakit gitu kalau dipegang. Nah itu karena tubuh mempersiapkan jaringan-jaringan yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Kemudian pada saat kita lahiran, plasenta kan keluar tuh ya. Nah di keluarnya plasenta dari tubuh itu yang menyebabkan hormon prolaktin naik. Hormon prolaktin inilah yang memberitahukan kepada payudara kalau ayo mulai bikin ASI gitu. Dan hormon lain yang berperan adalah oksitosin, di mana oksitosin ini membuat susunya itu, ASInya itu bisa mengalir keluar dari payudara gitu good mommies. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Pada awal-awal kita lahiran dan beberapa mommy bahkan pada saat mereka masih hamil gitu ya, bisa keluar cairan kental berwarna kuning yang namanya kolostrum yang penting banget buat imun si bayi. Dan memang jumlahnya sangat sedikit, tapi itu cukup saja untuk bayi yang baru lahir yang memang perutnya hanya sebesar buah ceri good mommies. Jadi karena kecil banget perutnya, cepet kosong juga kan, jadi memang disusuinnya perlu sering gitu. Nah lalu ASI yang putih yang kelihatan kayak susu itu baru muncul sekitar 2-3 hari setelah kita lahiran. Payudara mulai kerasa penuh dan dikenal juga sebagai milk coming in. Milknya, susunya, ASInya mulai diproduksi gitu. Dan akan tetap diproduksi kalau payudara dikosongkan via bayinya ngenyot atau via pompa gitu. Jadi selama ada pengosongan payudara, tubuh kita membacanya itu ada demand dari bayi kita dan akan terus memproduksi. Jadi ada supply. Makanya prinsipnya supply and demand dikenalnya gitu ya. Selama ada demand akan selalu ada supply gitu. Tubuh kita tuh canggih gitu loh, bisa menyesuaikan seberapa banyak dimensi bayi. Dan itulah yang akan dibuat sama tubuh kita. Nah apabila bayinya tidak disusui atau kita tidak mompa, berarti tidak ada pengosongan payudara dan ASI akan berhenti diproduksi gitu good mommies. Nah lalu bagaimana kalau ada yang komentar, itu bayinya kenapa nyusu terus, ASInya nggak ada kali tuh gitu. Nah biasanya disertai dengan saran kasih formula aja gitu ya. Pernah gak sih good mommies dapat komentar itu? Kalau saya sering deh. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, kalau perut bayi itu memang kecil banget kan,
Perut bayi itu hanya sebesar buah ceri pada saat dia lahir. Buah ceri itu kecil banget. Dan kemudian berkembang jadi segede buah kiwi pada saat dia 1 bulan. Jadi perut yang kecil ini artinya adalah cepet juga kosongnya good momies. Karena ya kecil, minumnya dikit, kapasitasnya dikit, kemudian udah keserap tubuhnya, ya dia lapar lagi. Makanya bayinya perlu disusui dengan sering. Dia juga butuh gitu, dia juga butuh minumnya sering. Makanya nyusu terus kan. Nah itu bukan berarti ASInya nggak ada, memang bayinya laparan aja. Dan bayi menyusu sering ini juga penting untuk membuat ASI kita lebih banyak lagi, karena kan dia juga demand-nya akan semakin tinggi kan, dia perutnya akan semakin berkembang, dia perlu lebih banyak minum. Dan dengan menyusu sering itu suplai ASI kita bisa mengikuti demand-nya dia gitu. Nah jujur aja waktu saya baru pertama-tama lahiran, sebulan pertama itu emang berat banget, dan rasanya tuh kayak benar-benar nyusu doang, kayak nggak ada, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa yang lain selain nenenin bayi, dan itu emang berat banget sih. Tapi good momies, bisa jadi juga nih kalau ASI kita memang beneran kurang. Nah, ada beberapa kondisi dan itu panjang kalau mau dijelasin satu-satu. Jadi saya mikir saya mau buat part 2 dari video ini yang menjelaskan bagaimana kalau misalnya ASInya betulan kurang gitu. Tapi kalau misalnya good momies nih lagi khawatir, nih ASI cukup apa enggak? Itu ada ciri-ciri di mana si bayi mendapatkan cukup ASI. Yang pertama, kita menyusuinya sering, 8-12 kali atau bahkan bisa lebih seharinya. Nah, itu insya Allah cukup. Yang kedua, kita bisa dengar atau bisa lihat si bayi menelan, kan kalau diperhatiin layarnya kan kalau dia ngenyot kan cep terus ada gelek gitu. Nah, kalau kita ada lihat dia menelan, itu tandanya dia beneran minum ASInya kan. Terus yang ketiga, dia melepas neneknya sendiri, dan itu kita ngelihat kalau dia kenyang gitu. Ada muka-muka mabuk ASI gitu yang kayak gitu, teler gimana gitu, lucu banget kan kalau bayi kayak gitu. Yang keempat, ada periode di mana dia bangun, dan pada saat dia bangun itu dia terlihat terlihat alert gitu, dia bergerak aktif dan tenang gitu, bangun tapi tenang, bukan bangun yang rewel ngerengek minta nyusu lagi gitu ya. Ada periode-periode itu. Kemudian yang kelima yang menurut saya paling bisa diandalkan supaya saya nggak deg-degan adalah dengan mengukur frekuensi pipisnya si bayi. Untuk bayi usia 2 hari itu mestinya dia 2 kali pipis dalam sehari. Kemudian untuk usia 3-4 hari itu dia harusnya 3 kali pipis dalam sehari. Usia 5 hari ke atas harusnya ada 6 kali pipis minimal good momies. Dan ini susah ngukurnya kalau misalnya kita pakai pospak ya. Jadi saran saya kalau mau ngukur ya pakai popok kain aja, kan setiap pipis basah harus ganti. Nah kita hitung berapa kali kita harus ngegantinya itu gitu. Kalau misalnya lebih dari 6 kali berarti dia udah cukup minum gitu good momies. Lalu ciri yang keenam adalah berat badannya naik sesuai ekspektasi. Kalau untuk bayi sampai usia 4 bulan itu harusnya naik 150 sampai 240 gram per minggu good momies. Jadi gampangnya di bulan pertama mestinya naik 500 gram sampai 800 gram. Kalau misalnya diukur, oh iya naik segitu, berarti udah good momies tenang aja, itu ASInya cukup. Terlepas berapa seringnya dia nyusu, terlepas gimana rasanya payudara kenceng apa enggak, pokoknya kalau BB-nya naik cukup, ya udah, suplainya bagus. Nah terus kenapa kok ada periode di mana si bayi maunya nyusu terus, kayak nggak lepas-lepas gitu, habis kanan kiri nangis lagi, kanan kiri lagi nangis lagi, terus-terusan gitu sampai kayak bisa 3-4 jam. Itu karena si bayi mungkin lagi mengalami growth spurt atau pertumbuhan yang cepat dalam waktu yang pendek. Growth spurt ini bisa terjadi di sekitar 3-5 hari, terus nanti lagi di 7-10 hari, habis itu lagi di 2-3 minggu di antara waktu itu ya, terus lagi di 4-6 minggu, terus ada di 3 bulan ada, di 4 bulan ada, di 6 bulan ada, di 9 bulan ada, dan nggak berhenti. Akan ada periode-periode waktu dia toddler juga cepet gitu, maunya makan terus nambah tingginya cepet gitu. Ya kalau kayak gitu ya berarti kan emang dia demand-nya lagi tinggi kan, ya udah ikutin aja. Nah komentar selanjutnya yang saya juga dengar dari ibu saya sendiri adalah bayinya haus tuh, kasih air putih aja. Nah kalau ini saya udah langsung apa sih ma, enggak lah gitu. ASI itu
isinya sudah ada airnya, ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, antibodi, segala macam yang dibutuhkan untuk bayi itu ada di ASI. Lalu digantikan air putih yang nggak ada isinya, itu gimana coba? Dan air putih itu juga bahaya untuk bayi karena ginjal bayi belum berkembang dengan baik, sehingga ada resiko terjadi water intoxication, di mana air itu jadi racun buat si bayinya karena kelebihan air bisa membuat mineral di dalam tubuh bayinya nggak seimbang gitu. Resikonya bisa jadi lebih rewel segala macam, dan kalau udah parah bisa sampai pembengkakan otak bahkan kematian gitu. Jadi please kalau ngerasa bayinya haus ya udah susuin, bukan air putih jawabannya. Bayinya lapar kali tuh, kasih pisang aja. Dan ini saya kaget, saya nggak dapat kalimat ini secara langsung, tapi teman saya ternyata ada yang dikasih saran begini. Untungnya teman saya udah ngeh kalau itu tuh bahaya dan nggak dilakuin ke bayinya ya, tapi tetap ada komentar ini. Nah, kenapa jangan dilakukan ini? Karena pertama, bayi itu yang baru lahir belum bisa duduk, belum bisa menelan dengan baik, belum bisa mencerna dengan baik. Kalau seandainya dikasih makanan padat, ada resiko dia keselak. Kalau keselak gimana? Saluran napasnya ketutup gimana? Yang panik siapa? Ngasih makanan padat pada saat bayinya masih newborn, masih baru-baru lahir, itu juga nggak bagus karena pencernaan bayinya belum bagus. Belum ada bakteri-bakteri baik yang membantu pencernaan itu jadi lancar. Resikonya adalah bayinya kalau nggak diare, ya mampet gitu. Kan kasihan bayinya. Bukannya, ya kan alasannya kan biar tidur nyenyak gitu ya karena kenyang. Ya gimana kalau dia malah jadi diare atau malah jadi nggak bisa pup, malah jadi tidur nyenyak gitu loh. Dan balik lagi kalau ASI itu kan isinya macem-macem tadi ya, udah ada macem-macem gitu. Nah kenapa digantikan sama pisang? Pisang itu kan isinya cuma karbohidrat, proteinnya rendah, lemaknya rendah, fibernya tinggi. Sedangkan bayi belum bisa mencerna, belum bisa mengeluarkan pup yang padat kayak pupnya orang dewasa gitu loh. Jadi intinya kalau ada yang dapat komentar kayak gini, abaikan saja. Kasih bayi makan pada saat sudah waktunya, itu 6 bulan ya Good Mames. Simple. Nah lalu ada lagi nih teman saya yang dapat komentar karena bayinya nyusu terus, dianggapnya ASINya kurang sehingga harus ditambahkan air madu katanya Good Mames. Harus dikasih air madu aja biar bayinya kalem gitu. Nah tadi saya sudah jelaskan kenapa bahayanya dikasih air ya. Nah madu itu menambahkan lagi resiko karena madu itu tidak untuk diberikan ke anak di bawah 1 tahun. Di dalam madu bisa ditemukan spora Clostridium botulinum yang bisa menyebabkan botulism. Botulism itu adalah semacam keracunan makanan karena si spora-spora tadi di dalam usus dia mengeluarkan neurotoksin. Neurotoksin ini bisa menyebabkan si bayinya jadi lemas, sulit bernafas, sulit nenen gitu ya. Dan ini kondisi yang parah. Walaupun nggak semua bayi dikasih madu langsung kena botulism, tapi ada kemungkinan bayi kena botulism. Karena botulism ini kondisi yang serius, mendingan kita hindari kan. Mendingan tidak usah dikasih madu sebelum anaknya usia 1 tahun. Bahkan dalam bentuk campuran, misalnya udah dicampurkan di makanan untuk bikin bolu misalnya, gulanya diganti madu gitu. Untuk anak di bawah 1 tahun tetap itu nggak boleh. Nah, kenapa batasnya 1 tahun? Karena dianggap bayi yang udah di atas 1 tahun, pencernaannya sudah baik, bakteri baik di ususnya sudah banyak, sudah berkembang, sehingga bisa mencegah si spora tadi untuk berkembang di usus, gitu Good Mames. Komentar yang lain adalah, ih kamu kurang minum, makanya ASINya dikit. Ini bisa jadi benar, tapi nggak juga gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita kurang minum, kita tetap bisa memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas untuk bayi kita. Jadi apa yang dibutuhkan kita untuk produksi ASI itu diambil dulu dari badan kita kalau misalnya konsumsinya kurang. Jadi kemungkinan besar adalah kitanya duluan nih yang ngerasa dehidrasi sebelum suplai kita turun. Jadi kita duluan yang akan ngerasa bibir kering, kulit kering, terus haus banget, terus kayak pusing. Nah, itu tanda-tanda kita dehidrasi, itu akan kita rasain duluan sebelum suplai ASI kita turun. Nah, kalau udah kayak gitu, masa sih kita nggak minum, ya nggak? Tapi kalau misalnya sarannya adalah untuk minum sebanyak-banyaknya supaya suplai ASI meningkat, itu nggak bisa juga. Kita mau minum bergalon-galon air ya, kalau demand-nya si bayi segitu, ASI yang akan diproduksi segitu, sesimpel itu gitu. Ya, yang ada malah kita bolak-balik ke kamar mandi doang, pengen pipis mulu gara-gara kebanyakan minum gitu. Dan siapa sih yang punya
waktu banyak untuk bolak-balik ke kamar mandi saat punya newborn, ya nggak sih? Jadi intinya minum sesuai kebutuhan aja. Kalau kita merasa haus ya kita minum. Sama lihat warna urin. Kalau urin kita kayak kuning muda, bening gitu, artinya kita cukup minum. Kalau kuning pekat ya udah banyakin minumnya. Karena itu artinya tubuh kita lagi kurang minum. Jadi nggak bisa ya minum banyak untuk ASI-nya biar banyak gitu. Nggak juga. Kamu harus makan banyak supaya ASI kamu banyak. Nah ternyata nggak juga Good Momies. Jadi ASI itu tidak banyak dipengaruhi oleh apa dan berapa banyak yang ibu makan. Kandungan ASI itu relatif tetap, karbohidrat, protein, dan lemaknya relatif tetap terlepas si ibu makannya apa. Kalau misalnya si ibu lagi katakanlah lagi dalam kondisi mode bertahan hidup gitu ya, jadi dia cuma makan nasi sama sayur sedikit gitu, itu si ibu tetap bisa memberikan ASI yang berkualitas dengan jumlah yang cukup untuk si bayi. Tapi ya itu tadi, apa yang dibutuhkan untuk membuat ASI diambil duluan dari tubuh ibunya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi makanannya kurang berkualitas, maka tubuh kita yang menderita duluan gitu. Makanya kalau misalnya katakanlah kita kurang konsumsi kalsiumnya, nah itu bisa diambil dari tulang kita duluan, dari gigi kita duluan. Makanya banyak juga ibu-ibu menyusui yang ngerasa giginya jadi gampang keropos atau gampang goyang kayak gitu. Karena ya memang yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI diambil dari tubuh ibunya karena konsumsi si ibunya itu kurang. Makanya kita harus tetap mengusahakan untuk makan yang beragam dan seimbang untuk kesehatan kitanya gitu, bukan untuk naikin produksi ASI ya. Jadi kalau misalnya kita makan super banyak demi tujuan biar ASI-nya banyak, ya nggak gitu cara kerjanya. Tetap prinsipnya adalah supply and demand tadi gitu. Intinya sih kalau mengenai makan dan minum adalah ikuti aja apa kata tubuh kita. Kalau kita menyusui itu kan memang kerasa lebih haus, memang kerasa lebih lapar. Ya ikuti seberapa haus kita ya minum secukupnya, seberapa lapar kita ya makan secukupnya gitu. Ibu menyusui nggak boleh stres. Nah kalau yang ini benar Good Momies. Jadi kalau kita stres yang keluar adalah hormon adrenalin, hormon kortisol, dan hormon-hormon stres itu bisa menghambat hormon oksitosin, yaitu hormon yang membuat susu bisa mengalir dari payudara tadi loh. Nah kalau misalnya susunya jadi sulit keluar, artinya tubuh ngebaca itu sebagai demand yang kurang, akhirnya bisa mengurangi suplai ASI kita. Tapi walaupun kita stres, namanya juga hidup ya, pasti ada stresnya. Kalau kita stres dan kita tetap berusaha nyusuin bayi kita, insya Allah ASInya nggak bakal sampai kering kok gitu. Bagaimanapun komentar-komentar seperti itu sepertinya kurang helpful ya, bahkan yang benar sekalipun gitu. Bahkan kalau ada yang komentar, ih kamu kan lagi menyusui, kamu jangan stres. Ya kalau dikasih komentar kayak gitu emang kita bisa tiba-tiba jadi nggak stres apa ya nggak sih? Daripada komentar kayak gitu mendingan tawarin, kamu lagi pengen makan apa, yuk aku traktir gitu kan. Nah itu baru bisa mengurangi stres. Itu aja beberapa fakta seputar menyusui Good Momies. Untuk saya sih mengetahui fakta-fakta kayak gini bikin saya lebih tidak gampang goyah dapat komentar-komentar dari orang sekitar. Jadi saya lebih mantap dalam melanjutkan mengasihi bayi-bayi saya. Kalau misalnya Good Momies setuju nih, kalau misalnya Good Momies ngerasa iya nih kayak berguna, nah silakan Good Momies share ke Good Momies lain yang mungkin saat ini sedang akan melahirkan atau yang sedang berjuang menyusui di awal-awal menyusuinya, supaya lebih banyak pejuang ASI yang berhasil dalam menyusui gitu Good Momies. Sekian video yang ini Good Momies. Video selanjutnya saya pengen bikin part 2-nya tentang bagaimana kalau misalnya suplai ASI-nya beneran sedikit gitu. Terima kasih yang sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, lahiran. Di dalam madu itu bisa mengandung spora. Wait, nyontek dulu. Juga adalah dengan mengukur seberapa banyak